Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Puspita Sangraningrum dengan NIM 230421606036 offering L. Di sini saya akan menampilkan 8 keterampilan mengajar, mulai dari keterampilan membuka pembelajaran, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, hingga keterampilan menutup pembelajaran. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi proyek mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Akuntansi yang diampu oleh Ibu Sulastri. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana? Semangat nggak hari ini buat mengikuti pelajaran? Semangat, Bu. Coba Ibu tes dulu ya semangatnya. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa, oke? Oke. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ternyata beneran semangat ya. Oke, sekarang dirapikan dulu tempat duduknya. Kemudian kalian duduk senyamannya kalian. Sudah nyaman duduknya? Nah, biar nggak hanya tempat duduk yang nyaman, tapi hati kalian juga nyaman untuk mengikuti pembelajaran ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, saya meminta satu anak untuk memimpin doa. Silakan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Elsa udah memimpin doa. Sekarang saya absen dulu. Yang pertama Adinda. Hadir, Bu. Yang kedua Ashifa. Hadir, Bu. Elsa Octavia. Hadir, Bu. Danica. Hadir, Bu. Fender Belva. Hadir, Bu. Andre. Hadir, Bu. Dina. Hadir. Oke, jadi yang nggak masuk tadi Adinda ya. Bu, saya belum dipanggil. Oh iya, Elsa Dausa. Hadir. Oke, maaf ya. Ya. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem pencatatan persediaan. Nah, kira-kira kemarin ada berapa sistem pencatatan persediaan? 2, Oke, masih ingat apa aja? Perpetual dan periodik. Oke, betul sekali. Sekarang saya mau tes ke salah satu siswa. Siapa ya? Andre, coba jelaskan sistem perpetual itu yang seperti apa? Jadi sistem perpetual itu mencatat terus-menerus setiap persediaan yang masuk dan yang keluar. Oke, baik sekali ya, masih ingat. Saya mau mengetes lagi nih ke kalian semua. Kira-kira ada yang masih ingat nggak tujuan dari kita mencatat secara perpetual? Saya, Bu. Ya, Ashifa silakan. Karena kita mencatat secara perpetual, maka setiap persediaan yang masuk dan keluar itu dicatat setiap saat. Maka kita dapat memantau persediaan secara real time dan akurat. Oke, bagus sekali ya Ashifa, masih ingat ya ternyata. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistem pencatatan, maka kita akan mempelajari tentang metode harga pokok penjualan. Nah, sebentar saya tayangkan PPT-nya dulu. Oke, kita akan membahas metode harga pokok penjualan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah Ibu menjelaskan, nanti Ibu harap kalian mampu memahami konsep harga pokok penjualan. Setelah itu kalian juga mengetahui macam-macam metode perhitungan HPP. Setelah itu kalian juga mampu menghitung HPP dengan berbagai metode. Dan kalian juga mampu menganalisis dampak tiap metode HPP terhadap laporan keuangan. Nah, sebelum Ibu lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak HPP itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan cepat. HPP itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagang yang akan dijual kembali. Oke, bagus. Sini juga ada videonya. Oke, jadi benar ya yang dikatakan oleh Ashifa bahwa harga pokok penjualan itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan yang akan dijual kembali. Nah, berarti hal ini kan berarti HPP itu beda dengan harga jual. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan HPP dan harga jual itu apa?
Ya Bu. Ya, silakan Dolfa. Kalau HPP itu untuk menghitung biaya yang akan barang yang akan dijual ya Bu ya. Sedangkan kalau harga jual itu harga yang dibebankan kepada pembeli. Oke, bagus sekali Dolfa. Nah, kira-kira kenapa sih perusahaan itu perlu menentukan HPP? Apa kira-kira tujuan perusahaan menentukan HPP? Bu, untuk menentukan harga jual yang tepat Bu per unitnya. Oke, bagus sekali Andre. Jadi supaya harganya itu lebih kompetitif ya di pasaran. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang tahu apa itu tujuan dari menentukan HPP? Saya Bu, Silakan Dina. untuk menghitung dan menentukan laba atau keuntungan Bu. Ya, coba Dina kasih tahu caranya menentukan laba dari HPP. Seperti apa? Mengurangi harga jual dengan Apa? Ayo dikit lagi. dengan harga pokok penjualan atau HPP. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat Dina. Nah, kira-kira apakah hanya dua itu? Coba sekarang kalian bayangkan, kira-kira HPP bisa nggak sih buat mengevaluasi kinerja dari perusahaan atau bisnis? Menurut saya bisa Bu. Oke, silakan Syifa. Kenapa kok HPP itu bisa untuk mengevaluasi bisnis? Jadi membandingkan HPP dengan harga jual antar produk ini, manajer bisa melihat mana produk yang bisa memberikan margin yang lebih besar dan layak diprioritaskan. Oke, bagus sekali ya Syifa. Oke. Sekarang kita lanjut. Jadi ini tadi ya, bahwa HPP itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan yang akan dijual kembali. Nah, tujuannya ini seperti yang kalian sebutkan tadi. Lalu kita lanjut ke sini. Rumus HPP secara umum, yaitu beginning inventory atau persediaan awal ditambah dengan purchases, atau purchase itu yang kita pakai adalah pembelian bersih ya. Kemudian kita kurangi dengan ending inventory atau persediaan akhir. Nah, nanti hasilnya akan menghasilkan cost of goods sold atau HPP. Oke. Nah, untuk metode harga pokok penjualan itu ada 3 ya yang sering kita pakai, yaitu FIFO, LIFO, and average. Nah, kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak kepanjangan dari FIFO itu apa? Saya Bu. Ya, silakan Asyifa. Jadi FIFO itu adalah metode yang dicatat first in dan first out. Oke, jadi langsung saja ya saya bahas di sini bahwa FIFO itu adalah singkatan dari first in first out. Jadi biar gampang menghafalnya kita langsung artikan aja. First in first out itu apa? First itu apa? Pertama. In Masuk. First Pertama. out keluar. Jadi barang yang masuk pertama kali itu nanti akan keluar juga pertama. Nah, selanjutnya ada LIFO. LIFO ini kebalikannya dari FIFO. Kita juga bisa artikan last, Terakhir. in, Masuk. first, Pertama. out, keluar. Jadi barang yang terakhir masuk itu nanti akan menjadi barang yang pertama kali keluar atau dijual. Nah, selanjutnya ada average, yaitu dalam persediaan itu dibagi menjadi 2, yaitu rata-rata tertimbang dan rata-rata bergerak. Di mana rata-rata tertimbang ini digunakan ketika menggunakan sistem pencatatan secara periodik. Nah, kalau rata-rata bergerak itu digunakan ketika sistem pencatatannya yaitu perpetual. Nah, kita fokusnya pada yang perpetual, yaitu rata-rata bergerak, di mana HPP ini tuh dihitung dengan cara menghitung harga pokok penjualan rata-rata setiap kali ada transaksi pembelian barang. Aku nggak mau kenapa? Ayo diperhatikan dulu. Delva diperhatikan ya. Jadi ini penting ya buat kalian biar nanti kalian nggak salah dalam menghitung. Jadi kalau rata-rata tertimbang tadi untuk apa? Periodik. Kalau rata-rata bergerak untuk perpetual. Jadi ketika nanti ada soal kalau menggunakan sistem pencatatan periodik, maka kalian menggunakan yang rata-rata tertimbang. Sedangkan jika nanti di soal itu menggunakan sistem perpetual,
maka bisa menggunakan rata-rata bergerak. Nah, jadi mungkin biar lebih paham lagi, saya mau minta tolong ke Mas Belva. Silakan maju. Oke, saya mau pinjam HP-nya dong, 2. Pinjam HP. Oke, jadi ini ada 2 HP ya. Misalnya nih, Belva membeli 1 HP dulu, harganya 1 juta nih. Kemudian di hari berikutnya Belva membeli lagi sebuah HP harganya 2 juta. Nah, ketika Belva menggunakan metode Vivo, maka yang pertama kali keluar yang harga yang berapa? 1 juta. Oke, pintar sekali. Nah, kalau metode Vivo berarti yang keluar pertama yang 2 juta. Nah, kalau yang average gimana? Dibagi. Ditambah dulu ya, berarti 1 juta ditambah 2 juta, kemudian bagi 2 hasilnya 1.500.000. Nah, seperti itu ya. Terima kasih Mas Belva. Apakah sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang aku lanjut. Discussion time. Sekarang waktunya kita membentuk kelompok. Nah, tadi HPP ada berapa metode? 3. Oke, berarti sekarang Ibu mau membentuk menjadi 3 kelompok. Jadi yang ini 3 ber-3 aja ya. Terus itu Andre sama Okta 2, Asyifa sama Dina juga berdua ya. Baik, Bu. Ini Ibu kasih kertas. Kelompok 1, Tugas untuk kelompok 2. Oke, soalnya Ibu tampilkan di sini ya. Nah, jadi ini ya soalnya. Nah, untuk kelompok 1 siapa kelompok 1? Oke, kelompok 1 menghitung dengan menggunakan metode Vivo ya. Untuk kelompok 2 menghitung dengan metode Vivo, dan yang kelompok terakhir menghitung dengan metode average. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya, karena ini gampang sekali. itu. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung bilang ya. Ayo pasangnya Kak Sisanya pakai yang 15 itu ya. Jadi yang atas ya Bu, sisanya gitu. Yang atas kan 12, jadi di situ ditulis 12. Oke. Belva kok ngobrol sendiri? Ayo dibantu teman-temannya mengerjakan. Semua harus berkontribusi ya, jadi supaya paham. Ini aja. 50. Jangan nonton. Oke, untuknya sudah habis ya? Belum, Bu. Mungkin perwakilan bisa maju 1. Semuanya. Dari kelompok 1 orang, kelompok 2 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 juga 1 orang. Ayo. Kelompok 2 mana? Ini Bu, kelompok 2. Ayo segera maju. Ayo time is money, Bro. Oke, coba dari kelompok 1 tolong bacakan hasilnya berapa jika menggunakan metode Vivo. 3.400.000. Oke, coba lihat perhitungannya. Oke, sudah benar ya? Kemudian untuk kelompok 2, totalnya berapa jika menggunakan Vivo? Iya, Bu. Jika menggunakan metode Vivo, total HPP-nya 3.450.000. Berarti beda 50 ya dari yang Vivo. Oke, sekarang menggunakan metode average. Totalnya 3.366.000. Oke, semuanya berbeda-beda ya. Oke, coba dikumpulkan.
Sekarang bisa duduk. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Jadi ini ya, jika menggunakan metode FIFO menghasilkan HPP sebesar 3.400.000. Nah, ini tuh cocok digunakan saat barang cenderung naik karena menghasilkan laba kotor yang cenderung tinggi. Jadi kalau menggunakan FIFO itu laba yang kita dapat itu akan semakin banyak. Nah, kalau LIFO itu menghasilkan 3.450.000 dan ini cocok digunakan saat ingin menurunkan laba kena pajak. Jadi biar pajaknya itu nggak terlalu besar. Nah, kalau metode rata-rata menghasilkan HPP sekian, di mana ini memberikan hasil yang stabil seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau mengetes kemampuan kalian nih. Sekarang dicatat ya. Jika dalam perusahaan persediaan awal di gudang adalah 10 juta, kemudian pembelian 15 juta, kemudian retur pembelian sebesar 2 juta, dan persediaan akhir sebesar 3 juta. Maka berapakah HPP-nya? Saya ibu kasih waktu 3 menit. Ini gampang sekali. Ayo. Jawabannya Bus. Oke, sudah habis ya. Saya mau tanya ke Elsa Okta. HPP yang kamu hitung tadi hasilnya berapa? Hasilnya 22 juta, Bu. Kira-kira dari mana itu? 22 juta. Tadi persediaan awalnya kan 10 juta. Ya. Terus ditambah sama pembeliannya 15 juta. Ya. Terus dikurangi sama 4 juta persediaan akhirnya. Hasilnya 22 juta. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Ibu sangat menghargai jawaban kamu. Jawaban yang kamu utarakan tadi itu sudah merujuk ke konsep yang benar, akan tetapi masih sedikit kurang tepat. Nah, kira-kira ada yang bisa membenarkan tidak? Saya, Bu. Oke, jawaban kamu berapa? Menurut saya jawabannya itu 20 juta. Oke, betul sekali. Berarti kamu sudah menghitung dengan cermat dan juga teliti. Tepuk tangan buat Elsa Dausa. Nah, karena jawaban kamu benar, coba jelaskan ke teman-teman caranya itu seperti apa? Jadi persediaan awal itu kan 10 juta, lalu kita tambahkan ke pembelian. Nah, pembelian ini harus pembelian bersih, di mana pembelian bersih itu adalah pembelian dikurangi dengan retur, lalu menghasilkan 13 juta. Jadi tadi dikurangi sama dengan 10 juta. Jadi 10 juta ditambah 13 juta adalah 23 juta. Nah, setelah itu kita kurangi dengan persediaan akhir sebesar 3 juta menghasilkan 20 juta. Oke, tepuk tangan buat jadi gitu ya Elsa, walaupun kamu tadi salah, tapi ibu yakin kamu pasti bisa ke depannya, oke? Jangan patah semangat ya. Oke, karena tadi Dahosa sudah menjawab dengan benar, ibu akan kasih 1 bintang buat Dahosa. Nah, jadi bintang ini digunakan sebagai poin atau nilai tambah yang buat kalian yang bisa menjawab dengan benar. Nah, nantinya bintang ini akan dikumpulkan dan diakumulasikan di akhir semester, sehingga nanti siswa yang mendapatkan bintang yang paling banyak, maka nilai tambahnya juga akan semakin banyak. Seperti itu ya. Jadi buat tadi yang menjawabnya salah, mungkin bisa dicoba lagi. Kemudian buat yang belum berani menjawab, jangan malu-malu ya buat menjawab supaya dapat bintang. Seperti itu ya. Siap untuk mengumpulkan bintang? Siap. Oke, saya sangat suka dengan antusias kalian. Ini udah usah dikumpulkan ya. Terima kasih, Bu. Oke. Baik anak-anak, saya sangat senang sekali dengan antusias kalian dalam pembelajaran kali ini. Nah, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak? Kita tadi belajar apa aja? Ya, silakan Berfa. Jadi hari ini kita belajar macam-macam metode HPP. Tadi metode HPP sendiri ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan metode average. Oke, selain itu apa lagi? Kita juga belajar cara menghitung HPP dengan tiap-tiap metode, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kalian bayangkan,
ketika kalian kerja di perusahaan nih, lalu untungnya apa sih menghitung HPP tadi? Saya Bu. Ya, silakan. Jadi untungnya itu penentuan harga yang kompetitif dan menguntungkan. Nah, HPP yang dihitung dengan tepat memungkinkan perusahaan kita untuk menetapkan harga jual yang tepat juga, dan yang pastinya mencakup seluruh biaya produksi dan juga memberi margin keuntungan atau laba yang diinginkan perusahaan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ya, silakan Belva. Izin bertanya Ibu, jadi apa yang terjadi pada laporan laba rugi jika HPP itu dihitung dengan cara yang tidak akurat atau salah atau tidak sesuai dengan metode yang tepat? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi jika HPP itu dihitung terlalu rendah, maka nanti laba akan terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Nah, sedangkan jika HPP dihitung terlalu tinggi, maka nanti terlihat lebih rendah sehingga perusahaan itu seperti rugi padahal aslinya dia untung, seperti itu. Nah, hal ini dapat menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan seperti manajemen dan juga investor. Seperti itu ya, Belva. Baik Bu, terima kasih. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, ini ada tugas ya. Tugas kasus 4.1 di buku paket halaman 189, nanti dikerjakan ya. Jadi agenda kita untuk minggu depan adalah membahas tugas ini. Ayo Dahesa, diperhatikan dulu ya tugasnya. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas tugas ini ya. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan dengan benar. Oke? Baik Bu. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran, saya meminta salah satu untuk memimpin doa kembali. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Elsa sudah memimpin doa, dan saya harap semua pembelajaran atau materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian untuk kedepannya. Seperti itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.